Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pelajaran 3 yang berjudul Indahnya Nama-Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di dalam bab ini kita akan membahas tentang makna beberapa asmaul husna, yaitu nama-nama baik Allah. Bisa kita aplikasikan, kita tunjukkan bukti kalau kita mencintai al-asmaul husna. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Al-asmaul husna itu ada 99, ya. Nama-nama baik Allah ada 99, dan barang siapa yang menghafal dan meyakini serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dijamin masuk surga. Insya Allah kita berusaha untuk menghafalkannya dan juga meyakini serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini kita akan membahas 4 saja dari 99 nama Allah. Apa saja itu? Yang pertama yaitu as-somadu. Ya. Anak-anak tahukah arti kata as-somad? Ya. As-somad artinya maha dibutuhkan atau tempat kita bersandar atau meminta. Ya, tidak ada satupun yang bisa kita sandarkan, yang bisa kita minta pertolongan semaksimal apapun itu manusia menolong kita, lebih kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan namanya yaitu As-Samad, tempat kita meminta. Itulah arti As-Samad. Sekarang yang kedua yaitu Al-Muqtadiru. Al-Muqtadiru, ya, kalau kita pernah dengar takdir, ya, itu kuasa, maka arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau yang maha menentukan. Ya, yang maha menentukan bagaimana gunung itu berdiri tinggi, berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang, semuanya itu Allah yang maha menentukan dari beraneka rupa yang kita lihat sekeliling kita. Semua ciptaan Allah dari segala kekuasaan Allah, ya, yang wajib kita syukuri. Yang selanjutnya yaitu al-muqaddimu. Ya, arti al-muqaddimu adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Ya. Kenapa bisa mendahulukan atas apa yang diciptakannya? Contoh, anak-anak tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di dalam rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah, lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Ya, jadi Allah yang maha mendahulukan. Allah dulu, Allah maha ada, ya, Allah yang ada lalu menciptakan kita. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam bab ini adalah al-baqi, yang artinya baqi artinya adalah maha kekal, ya. Tidak ada satupun yang maha kekal selain Allah. Manusia akan mati, binatang mati, tumbuhan mati, ya. Benda-benda akan rusak, tidak ada satupun yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat al-baqi, maha kekal, hanya dimiliki oleh Allah. Nah, keempat ini yang akan kita bahas, yang akan kita coba bagaimana sih cara mengaplikasikan atau mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kita akan coba mengupas, yaitu yang pertama mengakui sifat as-somad, ya, yang tadi artinya adalah
tempat kita bersandar atau yang maha dibutuhkan. Ya, bagaimana cara kita terapkan atau kita mengakui atas sifat Allah As-Samad tersebut? Ya, antara lain yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, ya, apapun itu. Misalnya kita ingin bersekolah di pesantren, sebelumnya kita minta dulu sama Allah, baru kita utarakan kepada orang tua kita. Kita mau misalnya mau hal yang sepele, misalnya kita mau Al-Quran baru, ya, untuk supaya lebih semangat belajarnya, ya, kita minta dulu sama Allah, baru kita minta sama orang tua kita atau minta ke seseorang yang bisa kita mintai tolong, seperti itu, ya. Ya, jadi meminta yang utama sebelum keinginan kita yang baik. Oke, yang kedua yaitu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena Allah pun maha baik, ya, selalu mewujudkan, ya, semua yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita butuh. Kita sebagai manusia juga harus bisa berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jika orang lain butuh bantuan, butuh nasihat, butuh hal-hal yang harus bisa kita berikan, maka kita harus berikan supaya kita menjadi termasuk manusia yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, sebagaimana yang tadi, supaya menjadi manusia yang bermanfaat, maka harus membantu teman juga. Ya, itulah beberapa pengakuan atau cara kita terapkan diri untuk mengakui sifat As-Samad yang ada pada nama-nama Allah yang 99. Oke, selanjutnya yaitu mengakui sifat Al-Muqtadir, ya. Tadi yang artinya adalah maha menentukan atau maha kuasa. Bagaimana cara mengakui sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Salah satunya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Benar-benar tidak ada satupun yang bisa kita andalkan yang paling utama selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau misalnya kita ada dalam sebuah kecelakaan atau sebuah keadaan yang benar-benar tidak ada satupun orang yang bisa menolong, kita minta kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau lagi banyak orang, banyak sekiranya yang bisa membantu kita, pertama kita harus berlindungnya kepada Allah terlebih dahulu. Karena Allah yang maha menentukan bagaimana keadaan kita setelah keadaan yang sulit itu. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendahulukan Allah untuk tempat berlindung kita. Yang kedua yaitu berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Nah, karena tadi Allah maha menentukan, Allah bisa mengubah keadaan dalam sekejap saja, dalam 1 detik pun bisa merubah menjadi situasi yang buruk atau yang lebih baik, maka kita harus berlomba-lomba dalam setiap waktu untuk mencari amal kebaikan. Ya, gak ada terbesit dalam kita untuk coba aja jail sama teman, coba aja jahat sama teman, karena gak tahu kalau kita ketika lagi tidak baik, tidak lagi berbuat baik, lalu Allah menentukan hal yang tidak baik pada kita, maka kita akan menyesal. Nah, itulah beberapa cara kita mengakui sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena jelas dalam surat Yasin ayat 82 yang sudah sangat masyhur atau terkenal dengan ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Hal mudah bagi Allah untuk menjadikan sesuatu. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendahulukan Allah, karena kita mengakui sifat Al-Muqtadir, yaitu
Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengakui sifat al-muqaddim, yang artinya maha mendahulukan. Nah, bagaimana cara kita untuk meyakini atau mengakui sifat al-muqaddim dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jadi berlomba-lomba mendahulukan kebaikan di atas kebaikan yang lain yang benar-benar saat itu yang bisa kita lakukan lebih dulu. Hal kebaikan apa yang harus kita perbuat? Selanjutnya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia merugikan orang lain. Ya. Hal yang baik harus didahulukan. Sebagaimana sifat Allah yaitu al-muqaddim, yang maha mendahulukan. Lalu, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Misalnya ada tugas, nanti aja deh, tidur dulu atau main dulu beberapa menit, nanti biar baru belajar. Ya, misalnya main HP dulu baru belajar, lalu Allah menentukan atau mentakdirkan kita untuk sakit perut misalnya setelah bermain game, jadi tidak bisa belajar. Nah, nauzubillah. Jadi lebih baik saat kalau memang ada waktu yang longgar, ada waktu yang Allah kasih untuk kita berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan yang baik. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu mementingkan atau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, misalnya kita mau mandi, tapi kepentingan umum contohnya gotong royong, atau di dalam rumah, di sekitar rumah lagi ada kerja bakti. Aduh, kita harus mendahulukan kepentingan umum dulu baru kepentingan pribadi. Maka lebih baik, karena kalau kita mandi dulu bisa saja nanti gotong royong atau kerja baktinya sudah selesai dan kita tidak bisa ikut andil. Maka kita lebih mendahulukan kepentingan umum dulu daripada diri sendiri. Setelah itu baru bisa mandi, dan bahkan lebih enak setelah bekerja mandi. Contohnya seperti itu, karena kita ingin mengakui sifat al-muqaddim, yaitu sifat maha mendahulukan. Kita coba aplikasikan pada diri kita seperti itu supaya kita dapat berkah atau dapat pahala dari Allah. Yang selanjutnya itu mengakui sifat al-baqi, yaitu yang maha kekal. Ya. Contohnya bagaimana kita mengakui sifat al-baqi dalam kehidupan sehari-hari? Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur dan tidak abadi. Hanya Allah lah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepada Allah. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar atau banjir yang datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Contoh ketidakkekalan manusia, contohnya adalah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat pasti menjadi dewasa, lalu menjadi tua renta, lalu mati. Itulah ketidakkekalan manusia. Atau misalnya waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari, pergantian pagi dan malam. Ya, tidak ada yang kekal malam terus atau pagi terus, tetapi ada peredaran bulan dan matahari yang menyebabkan pergantian bulan dan pergantian pagi dan malam. Itulah, maka hanya Allah yang maha baqi, yang maha kekal, karena tidak ada satupun yang Allah ciptakan ini itu kekal. Maka kita harus meyakini bahwa Allah lah yang maha kekal. Nah, pembelajaran hari ini cukup. Di sini sikap kebiasaan yang harus bisa kita terapkan adalah kita terus berusaha menerapkan sifat-sifat as-samad, al-muqtadir, dan al-muqaddim, dan juga mempercayai bahwa Allah lah yang maha kekal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tugas anak-anak sekalian adalah menghafalkan empat nama baik Allah, nama Asmaul Husna,
ya, bisa berupa audio atau video yang akan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Ya, As-Somad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha menentukan, Al-Muqaddim maha mendahulukan, dan Al-Baqi maha kekal. Insya Allah bisa, hanya 4 ya. Semoga dengan keempat nama Allah Subhanahu wa taala ini, nama baiknya Allah, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, ya, lebih soleh, dan juga disayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup dari Ibu, semoga tidak puas, semoga kedepannya bisa kita pelajari lagi lebih dalam. Ya, jumpa lagi insya Allah di pelajaran keempat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.